Shalom, selamat kembali ke YouTube channel saya. Hari ini saya menjadi serigala. Baiklah, kita teruskan di dalam pembacaan kita yang seterusnya, yaitu di dalam Keluaran pasal. Bentar, belum ambil Alkitab. Di dalam Keluaran pasal 14, menyeberangi Laut Merah. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah orang Israel berpatah balik dan berkemah di hadapan Pihahirot di antara Migdol dengan laut. Mereka harus berkemah di tepi laut di hadapan Baal Zephon. Firaun berkata, tentu orang Israel sudah tersesat di negeri ini. Gurun mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga dia mengejar mereka. Kemuliaanku akan dinyatakan melalui Firaun dan seluruh pasukannya. Sehingga warga Mesir tahu bahwa akulah Tuhan. Maka orang Israel pun melaksanakan hal itu. Ketika dikabarkan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu sudah lari, maka berubahlah pikiran Firaun dan para pegawainya terhadap bangsa itu. Mereka berkata, apakah yang telah kita lakukan ini? Kita melepaskan orang Israel daripada perhambaan kita. Lalu dia mempersiapkan segala ratanya dan membawa pasukannya bersama-samanya. Dia membawa 600 rata pilihan serta semua rata yang ada di Mesir, lengkap dengan para perwira yang mengepalai kesemuanya. Ayat 8, Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir, sehingga dia mengejar orang Israel. Sementara itu, orang Israel bergerak dengan semangat yang tinggi. Orang Mesir mengejar mereka dengan semua kuda dan rata Firaun dan dengan pasukan tentara berkuda. Mereka hendak menyusul orang Israel yang hendak berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot, berhadapan dengan Baal Zephon. Ayat 10. Ketika Firaun sudah dekat dan orang Israel melayangkan pandang mereka, kelihatan betapa warga Mesir bergerak menyusul mereka. Maka orang Israel berseru kepada Tuhan. Kata mereka kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami pergi untuk mati di gurun ini? Apakah yang kau lakukan ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah di Mesir telah kami katakan kepadamu, jangan ganggu kami, biar kami menghamba diri kepada warga Mesir. Lebih baik kami menjadi hamba daripada orang Mesir daripada mati di gurun ini. Pikiran apakah ini, guys? Gak bisa kita berpikir begitu. Ya. Mana tadi? Ayat 13, lalu kata Musa kepada bangsa itu, jangan takut, tetaplah berdiri dan lihatlah penyelamatan daripada Tuhan yang akan diberikan kepadamu pada hari ini. Karena selepas ini warga Mesir yang kamu lihat ini tidak akan kamu lihat lagi buat selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya perlu berdiam saja. Nah, bayangkan, gambarkan cerita ini di dalam kehidupan kita. Biarkanlah aku begini. Aku capek untuk berubah. Kayak gitu. Jangan takut, guys. Tuhan akan berperang untuk kita. Yang kita diam aja, dia bilang, ini firman Tuhan kata, bukan saya kata. And then, ayat 15, firman Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru kepadaku, suruhlah orang Israel marah ke hadapan. Kemudian engkau angkatlah tongkatmu, hulurkanlah. Betul. Kemudian engkau angkatlah tongkatmu, hulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat berjalan di tempat yang kering di tengah laut. Sementara aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka akan bergerak mengikuti orang Israel.
Kemuliaanku akan dinyatakan kepada Firaun dan seluruh pasukannya atas segala ratanya dan pasukan berkudanya. Nah, mengapa Tuhan terus membuat begini? Menyuruh orang Mesir mengejar orang Israel. Ini karena ingin Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dia yang berkuasa melebihi, malah lebih daripada Raja Firaun itu sendiri. Biar mereka melihat dengan mata mereka sendiri sebelum mereka mati. Orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada waktu kemuliaanku dinyatakan kepada Firaun segala ratanya dan pasukan berkudanya. Kemuliaan malaikat Allah yang sebelumnya berjalan di depan pasukan Israel berpindah ke belakang mereka. Tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Zup, di antara pasukan Mesir dengan pasukan Israel. Ada tiang awan di tengah-tengah antara mereka. Awan itu menimbulkan kegelapan di satu sisi dan cahaya di sisi yang lain pada malam hari sehingga semalaman itu pasukan Mesir tidak dapat menghampiri pasukan Israel. Hebat nggak? Ini bukan dunia hayalan, dunia impian. Hayalan, dunia impian, dunia hayalan, dunia... Bukan, ini bukan dunia hayalan, dunia impian. Ini reality, ini realitas terjadi. Ayat 21, kemudian Musa menghulurkan tangannya ke atas laut dan Tuhan menguakkan laut dengan angin timur yang keras semalam-malaman itu sehingga membuat dasar laut untuk menjadi tanah yang kering. Air pun berbelah, lalu masuklah orang Israel ke tengah laut dengan berjalan di tanah yang kering, sementara air itu menjadi seperti tembok di sebelah kanan dan kiri mereka. Warga Mesir mengejar dan mengikuti mereka ke tengah laut, semua kuda Firaun, ratanya, dan pasukan berkudanya. Menjelang pagi, Tuhan menatap pasukan orang Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau pasukan warga Mesir itu. Dia melepaskan roda-roda rata mereka sehingga berat untuk dikemudikan. Kata orang Mesir, mari kita lari daripada orang Israel karena ternyata memang Tuhan yang berperang melawan Mesir untuk mereka. Firman Tuhan kepada Musa, hulurkanlah tanganmu ke laut supaya air berbalik melanda orang Mesir, segala rata mereka dan pasukan berkuda mereka. Musa pun menghulurkan tangannya ke atas laut, lalu pada waktu fajar terbit kembalilah air laut ke tempatnya seperti sedia kala. Sementara orang Mesir berlari ke arah air itu, demikianlah Tuhan menghempas. Kemudian demikianlah Tuhan menghempaskan orang Mesir di tengah laut. Air itu kembali lalu menutupi segala rata dan pasukan berkuda, yaitu seluruh pasukan Firaun yang mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tiada seorang pun dalam kalangan mereka yang terselamat. Sebaliknya orang Israel berjalan di tanah yang kering di tengah laut dan air itu menjadi seperti tembok di sebelah kanan dan kiri mereka. Wow. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel daripada tangan warga Mesir. Pada hari itu orang Israel melihat warga Mesir mati terdampar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa besarnya kuasa yang ditunjukkan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah umat itu kepada Tuhan. Mereka pun percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Wah, kalau saya di dalam situasi itu pun guys, pasti saya bergetar-getar. Ya, Tuhan kita begitu hebat, luar biasa. Itu baru dikit aja guys. Masih banyak lagi kuasa-kuasa yang dia mampu, masih ada perbuatan yang ajaib yang dia mampu lakukan. Ini bukan dunia hayalan. Dunia hayalan, dunia impian. Ini bukan dunia hayalan guys, bukan. Baiklah, kita terus masuk di dalam perjanjian baru, yaitu Matius pasal 15. Hari ini guys, bacaan kita singkat aja karena ya keadaan HP aku storage-nya itu udah hampir penuh, dan kita teruskan di dalam pasal 15, perintah Allah dan adat istiadat. Setelah itu beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem datang mendapatkan Yesus lalu berkata,
Mengapakah muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Yesus menjawab, mengapa kamu membelakangi perintah Allah demi mematuhi adat istiadatmu? Allah berfirman, hormatilah ibu bapamu dan orang yang mencaci ibu bapa sendiri mesti dihukum mati. Sebaliknya, kamu mengajar jika seseorang berkata kepada ibu bapanya, apa yang patut kegunaan untuk menolong ayah dan ibu telah kupersembahkan kepada Allah, maka tidak perlulah orang itu menghormati ibu bapanya. Demikianlah kamu menyatakan firman Allah tidak berlaku atas sebab adat istiadatmu. Kamu munafik. Tepat sekali kata-kata Yesaya dalam nubuatnya tentangmu. Bangsa ini menghormatiku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Dalam ayat ini benar-benar guys, bangsa ini menghormati aku dengan kata, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Sampai nggak masuk dalam hati. Sia-sialah mereka beribadat kepadaku, sedangkan ajaran yang diajarkan mereka ialah peraturan manusia. Itu nggak perlu banyak. Itu kalau mau menyembah Tuhan itu nggak perlu dong. Kayak banyak peraturannya kayak gitu, tapi hatinya itu enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu contohnya itu kita selalu ikut ini, ikut itu, banyak peraturan ini itu, tapi hati kita itu kosong. Ya, kita lakukan perkara seperti itu dengan tidak bersungguh-sungguh, alas dapat tanggung jawab aja, bukan daripada hati yang sungguh-sungguh. Kalian ngerti nggak maksud aku? Kalau kalian nggak ngerti, tanya Tuhan ya. Ayat 10, kemudian Yesus memanggil orang ramai itu lalu berkata kepada mereka, dengar dan fahamlah. Tuhan Yesus berkata, dengar dan fahamlah. Apa yang masuk ke mulut seseorang tidak menajiskan. Makan nasi ya. Tetapi apa yang keluar dari mulutnya, itulah yang menajiskan. Apa yang kamu ungkapkan, kata-kata. Selepas itu para murid Yesus mendapatkannya dan berkata, tahukah engkau bahwa orang Farisi tersinggung dengan kata-katamu? Tersinggung mereka guys. Yesus menjawab, segala tanaman selain yang ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut. Jangan hiraukan orang Farisi. Mereka itu orang buta yang memimpin orang buta. Apabila orang buta memimpin orang buta, kedua-duanya masuk ke dalam parit. Kasihan. Petrus berkata, terangkanlah maksud ibarat tadi kepada kami. Yesus berkata, kamu masih tidak paham? Tidakkah kamu mengerti? Apa yang masuk ke dalam mulut seseorang turun ke perut lalu keluar semula. Sebaliknya apa yang keluar dari mulut datang dari hati, dan inilah yang menajiskan. Dari hati timbul pikiran jahat yang mendorong seseorang membunuh, berzina, berbuat cabul, mencuri, memberi kesaksian palsu, dan menfitnah. Segala itulah yang menajiskan, bukan makan dengan tidak membasuh tangan. Ini memang kita perlu, ini bukan maksudnya Tuhan gak suruh kita gak basuh tangan. Perlu juga basuh, tapi ini dia coba menerangkan kepada orang Farisi, ini mana yang lebih importante. You know, mereka ini terlalu utamakan rules, peraturan, kayak gitu. Tapi hati mereka itu kotor. Maksud aku, hati mereka itu nggak benar-benar gitu. Jadi ayat di sini tadi yang 16 sampai ke 20 itu tadi itu udah menjelaskan maksud Tuhan tadi. Saya mau kamu membacanya berkali-kali nggak kamu paham. Saya nggak bisa menjelaskannya, tapi biarlah Roh Kudus yang memimpin ya. Wanita Kanaan yang percaya. Ayat 21, Yesus beredar dari situ dan pergi ke kawasan berhampiran bandar Tirus dan Sidon. Seorang wanita Kanaan yang tinggal di situ datang mendapatkan Yesus sambil berseru, wahai Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku, anak perempuanku dirasuk roh iblis dan menderita. Yesus diam tidak menjawab. Para muridnya memohon kepadanya, suruhlah wanita itu pergi, dia mengikut kita meraung-raung. Mungkin anak muridnya itu annoying ya sama perempuan itu ya. Yesus berkata kepada wanita itu, aku diutus khusus kepada keturunan kaum Israel yang seperti domba yang hilang. Wanita itu mendekati Yesus dan menyembahnya sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku.
Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti anak-anak dan mencampakkannya kepada anjing. Hari ini aku kayak anjing ya. Serigala juga bisa. Benar Tuan, balas wanita itu. Tetapi anjing pun makan sisa yang jatuh dari meja tuannya. Oleh demikian Yesus berkata kepadanya, kamu seorang wanita yang teguh iman. Apa yang kamu inginkan itu akan berlaku. Serta-merta anak wanita itu pulih. Wow. Yesus menyembuhkan orang ramai. Yesus menyembuh ramai orang. Yesus berada dari situ lalu berjalan menyusul pesisiran laut Galilea. Setelah itu dia mendaki sebuah bukit dan duduk di situ. Ramailah yang datang mendapatkannya, membawa orang yang tempang, buta, lumpuh, bisu, dan yang menghidap berbagai penyakit. Yesus menyembuhkan mereka. Orang ramai itu cengang melihat yang bisu bercakap, yang cacat dipulihkan, yang tempang berjalan, dan yang buta melihat. Lalu mereka memuji Allah Israel. 4.000 orang diberi makan. Ini juga cerita tentang yang kita dengar, yang kita baca itu semalam itu lain. Yang ini lain lagi ya. 4.000 orang diberi makan. Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata, aku berbelas kasihan kepada orang ramai ini. Sudah 3 hari mereka bersamaku. Sekarang mereka kehabisan makanan. Aku tidak mahu menyuruh mereka pulang dengan perut kosong kalau-kalau pingsan nanti di tengah jalan. Wow. Tuhan kita berbelas kasihan. Para muridnya berkata, di manakah kami dapat cari roti yang cukup untuk orang seramai itu, sedangkan kawasan ini terpencil? 7 buku. Jawab mereka. Yesus bertanya, berapa banyakkah roti yang ada padamu? 7 buku, jawab mereka, dan beberapa ekor ikan kecil. Yesus menyuruh orang ramai itu duduk di atas tanah. Dia mengambil 7 buku roti dan ikan itu, mengucap syukur kepada Allah, lalu memecah-mecahkannya dan menghulurkannya kepada murid-muridnya untuk diberikan kepada orang ramai. Kesemua orang pun makan sehingga kenyang. Sisa lebihan makanan yang dikumpulkan sebanyak 7 bakul penuh. Ada sisa guys, dikumpul. Nah, Tuhan juga nggak membuang makanan kok. Itu kamu memazir makanan, kenapa? Jumlah yang makan 4.000 orang lelaki belum dikira wanita dan kanak-kanak. Setelah itu, Yesus menyuruh orang ramai itu pulang, lalu dia menaiki perahu dan pergi ke kawasan Magadan. Pasal 18, orang Farisi menduga Yesus. Beberapa orang Farisi dan Saduki datang kepada Yesus untuk menduga Yesus. Mereka memintanya menunjukkan suatu tanda dari surga. Wah, minta tanda lagi. Yesus menjawab, ketika matahari masuk, kamu berkata, cuaca baik karena langit merah. Pada waktu pagi, kamu berkata, cuaca buruk nanti karena langit merah mengancam. Munafik. Kamu dapat meramalkan cuaca dengan melihat tanda-tanda di langit, tetapi kamu tidak dapat memahami tanda-tanda zaman ini. Manusia zaman yang durjana dan tidak setia ini ingin melihat tanda mujizat. Tetapi satu tanda pun tidak akan ditunjukkan kepadanya kecuali tanda Nabi Yunus. Setelah berkata demikian, Yesus pun pergi dari situ. Ketika para murid Yesus berperahu ke seberang, mereka terlupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Mereka mula berkata-kata sesama sendiri, dia berkata begitu karena kita tidak membawa roti. Yesus mengetahui apa yang dibincangkan mereka, lalu dia bertanya, mengapakah kamu memperbincangkan hal yang tidak membawa roti? Begitu tipis kepercayaanmu. Belum pahamkah kamu? Tidakkah kamu ingat bagaimana aku membagikan 5 buku roti antara 5.000 orang? Berapa baku lebihan makanan yang kamu kumpulkan? Bagaimana pula dengan 7 buku roti yang kubagikan antara 4.000 orang? Berapa baku lebihan makanan yang kamu kumpulkan? Mengapa kamu tidak mengerti bahwa aku tidak bercakap tentang roti? Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Barulah mereka paham bahwa maksud Yesus bukannya ragi penaik roti, tetapi ajaran orang Farisi dan Saduki. Pengakuan Petrus. Yesus pergi ke daerah berhampiran kota Kaisaria Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah anak manusia ini? Mereka menjawab,
Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, ada pula yang berkata Yeremia atau nabi lain. Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Simon Petrus menjawab, "Engkau ialah Kristus, Anak Allah yang hidup." Yesus berkata, "Diberkatilah engkau, Simon anak Yunus, yang memberitahumu bukannya manusia tetapi Bapa-Ku di surga. Oleh itu, ketahuilah engkau Petrus, batu yang kukuh dengan asas batu pecal, inilah akan kubina jemaah-Ku. Alam maut pun tidak dapat merobohkannya. Aku akan memberikan kunci kerajaan surga kepadamu. Apa yang kamu ikat di dunia akan diikat juga di surga. Apa yang kamu uraikan di dunia akan diuraikan juga di surga." Selepas itu dengan tegasnya Yesus melarang murid-muridnya memberitahu sesiapa bahwa dia Kristus. Yesus memberitahu tentang kematiannya. Sejak itu, Yesus mula berkata terus terang kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan daripada pihak pemimpin masyarakat, ketua imam, dan ahli Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga akan dibangkitkan semula. Petrus menarik Yesus ke tepi. Lalu menegur dia, "Tuhan, semoga Allah menjauhkan semua itu daripadamu. Semua itu tidak boleh berlaku kepadamu." Yesus berpaling sambil berkata kepada Petrus, "Pergilah dari sini, iblis. Engkau batu sandungan bagiku karena kamu tidak berpikir secara Allah, tetapi secara manusia." Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikutku." Mengerti enggak ayat ini? Jika siapa yang ingin mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri dan memikul salib dan mengikutku. Menyangkal diri itu maksudnya kita meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita sering lakukan. Contohnya itu kita selalu sebelum ini kita suka minum, berfoya-foya, itu kita tinggalkan. Kita harus menyangkal diri. Itu bukan sesuatu yang mudah, guys, untuk meninggalkan kebiasaan kita yang dosa-dosa yang kita sudah biasa yang kita lakukan. Itu bukan senang, guys. Memang susah, guys. Nah, sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup. Dan sesiapa yang mengorbankan hidupnya karena Aku akan memperoleh hidup. Apalah gunanya jika seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya? Bayangkan itu kamu kaya raya gitu. Tapi ketika kamu mati, hidupmu pergi ke mana? Pergi ke surga atau ke neraka? Sia-sia semuanya, guys. Sia-sia semuanya. Kalau enggak, itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mengikut perintahnya. Bukan jangan percaya aja, tapi mengenal dia. Itu ayat yang benar. Mengenal, kalau kita mengenal Tuhan, kita nggak akan melakukan perkara-perkara yang menyakit dan menyedihkan hati Tuhan. Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti untuk hidup itu? Apa yang dapat diberikan sebagai ganti? Sudah hampir waktunya anak manusia datang bersama para malaikatnya dengan kemuliaan Bapanya. Pada masa itu dia akan memberikan balasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, beberapa orang di sini tidak akan menemui maut sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. 28 ini kamu harus karena berdoa sungguh-sungguh minta pimpinan dari Tuhan, ataupun bisa bertanya kepada pastor-pastor berkenaan dengan ayat 28 ini. Ini bukan maksudnya itu orang itu nggak mati-mati. Orang itu bukannya maksudnya dia hidup selamanya untuk melihat Tuhan Yesus dibangkitkan, untuk melihat Tuhan Yesus datang kembali. Ini ada maksudnya yang tersendiri. And then, sampai di sini saja pembacaan kita pada hari ini ya. Begitu singkat, lengkap, dan padat. And jumpa kita pada pembacaan yang seterusnya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi saudara. Bye.